Pengertian PTK. Sanjaya 2016 menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu proses penelitian terhadap masalah pembelajaran yang ditemukan di kelas dengan perencanaan berdasarkan refleksi diri dan dipecahkan melalui beberapa tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. Ari Kunto dengan kawan-kawan 2006 dalam bukunya Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian tindakan kelas adalah kegiatan pengkajian dengan melakukan observasi terhadap tindakan yang diberikan berupa aktivitas belajar dan mengajar tertentu yang sengaja dilaksanakan secara bersama-sama pada kelas tertentu pula. Selanjutnya, menurut O'Brien, dalam Mulia Tiningsih 2019 menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan pengkajian yang dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada kelompok siswa dalam suatu kelas untuk dilakukan perbaikan atau dilakukan pemecahan masalah tersebut melalui beberapa tindakan. Jadi, penelitian tindakan kelas memiliki arti sebagai suatu proses penelitian yang dilakukan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang ditemukan di kelas. Hal ini melibatkan perencanaan berdasarkan refleksi diri dan dilakukan melalui tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. Penelitian ini juga melibatkan pengkajian melalui observasi terhadap aktivitas belajar dan mengajar yang sengaja dilaksanakan secara bersama-sama dalam kelas tertentu. Karakteristik penelitian tindakan kelas. Pertama, refleksi diri. Melaksanakan penelitian tindakan kelas berarti melaksanakan refleksi diri untuk mendapatkan data penelitian sehingga bisa melakukan perbaikan-perbaikan dari tindakan yang diberikan. Selanjutnya, sistematis. Penelitian tindakan kelas memiliki konsep yang sistematis dan terarah sehingga penelitian ini bisa membuat guru menjadi lebih terarah dalam melakukan perbaikan pembelajaran di kelasnya. Yang ketiga, di kelas. Penelitian tindakan kelas memiliki konsep yang sistematis dan terarah sehingga penelitian ini bisa membuat guru menjadi lebih terarah dalam melakukan perbaikan pembelajaran di kelasnya. Baiklah, saya Maharehani akan melanjutkan presentasi mengenai karakteristik PTK yang selanjutnya, yaitu fleksibel. Dalam pelaksanaan tindakan kelas, guru dapat memulai dari mana saja dan tindakan apa saja yang diyakini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa di dalam kelas. Yang selanjutnya yaitu terencana. Setiap siklus mengalami putaran siklus yang sama dengan waktu yang hampir sama pula. Hal ini dilakukan agar pelakuan antara satu siklus dengan siklus yang lainnya itu sama. Bersifat kolaboratif dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, sebaiknya dilakukan kolaborasi baik dengan peneliti, rekan sejawat, dosen, atau mitra lainnya. Hal ini dilakukan agar pengamatan terhadap siklus tindakan akan lebih jelas dengan adanya sudut pandang yang berbeda dari pihak lainnya. Karakteristik yang selanjutnya yaitu berkesinambungan. Orientasi dari siklus ini adalah melakukan perbaikan secara terus-menerus, sehingga bisa mencapai standar peningkatan yang diharapkan. Setiap perpindahan siklus akan mengalami perbaikan-perbaikan sampai ke siklus yang dianggap sudah memenuhi standar pencapaian atau tujuan. Lalu menyesuaikan. Memperhatikan keadaan kelas diatur untuk menyesuaikan keadaan nyata dan menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas target penelitian. Dan yang terakhir, memiliki batasan. Data dan hasil analisis penelitian tidak bisa digeneralisasikan dengan kelas lainnya. Hal ini dikarenakan variabel dan data yang dianalisis hanya sesuai dan berkaitan dengan keadaan kelas itu sendiri, sehingga tidak berlaku di kelas lainnya. Selanjutnya tujuan PTK, yaitu yang pertama memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi, masukan, proses, dan hasil pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan budaya penelitian agar guru dapat lebih aktif mencari solusi permasalahan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas penelitian pengajar dan pendidik, khususnya dalam mencari solusi masalah pembelajaran. Yang keempat, memperluas kerjasama antara kependidikan dan guru untuk memenuhi tantangan pembelajaran. Manfaat PTK. Dengan diperkenalkannya PTK,
Guru akan meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi masalah belajar yang merupakan tugas utamanya. Pengenalan PTK akan memperkuat sikap profesional guru. Selanjutnya, akan meningkatkan atau memperbaiki kualitas pengajaran kelas. Dengan adanya PTK, maka kualitas media, alat peraga, dan sumber materi lainnya akan ditingkatkan atau dikembangkan. Dengan diterapkannya PTK, kualitas prosedur dan alat evaluasi akan ditingkatkan atau diperbaiki dan dikembangkan. Terakhir, digunakan untuk melaksanakan pengukuran proses dan hasil belajar siswa. Ciri-ciri PTK merupakan kegiatan nyata untuk meningkatkan mutu pembelajaran, merupakan tindakan oleh guru kepada siswa. Tindakan harus berbeda dari kegiatan biasanya, terjadi dalam siklus berkesinambungan minimal 2 siklus. Ada pedoman yang jelas secara tertulis bagi siswa untuk mengikuti tahap demi tahap. Ada unjuk kerja siswa sesuai pedoman tertulis dari guru. Ada penelusuran terhadap proses dengan pedoman pengamatan. Ada evaluasi terhadap hasil dengan instrumen yang relevan. Keberhasilan tindakan dilakukan dalam bentuk refleksi, melibatkan siswa yang dikenai tindakan. Hasil refleksi harus terlihat dalam perencanaan siklus selanjutnya. Kerangka berpikir mengacu sejumlah model penelitian tindakan kelas yang sering digunakan pada pendidikan, yaitu model yang dibawa oleh John Elliott. Tahapnya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi, serta refleksi. Untuk alurnya bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu perencanaan atau plan. Rencana pada PTK merupakan tindakan seperti bagaimana yang akan diterapkan sebagai upaya peningkatan, mengubah dan memperbaiki sikap serta perilaku untuk pemecahannya. Perencanaan ini terdiri dari identifikasi masalah yang merupakan langkah pertama dalam serangkaian tahap dalam suatu penelitian. Maka dari itu identifikasi masalah mencerminkan kualitas serta mutu permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua yaitu perumusan masalah. Nah, setelah mengidentifikasi masalah, selanjutnya diperlukan suatu analisis agar bisa dirumuskan masalahnya secara jelas. Sebelum menganalisis masalah, terdapat proses pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Tanpa menganalisis, kemungkinan masalah yang diidentifikasi masih belum jelas atau kabur. Yang selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah sendiri merupakan tahapan dari kegiatan merencanakan tindakan. Hal yang cukup penting dilakukan merencanakan tindakan, salah satunya menentukan ukuran keberhasilan suatu tindakan tersebut. Tindakan atau action. Tahap implementasi pada hakikatnya adalah perwujudan dari suatu tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. Namun sebelum penerapan tindakan, penting memperhatikan kembali terkait rumusan masalah serta kelayakan hipotesis yang dibuat. Pada saat dilakukan tindakan, peneliti juga melakukan sebuah pengamatan terhadap penerapan tindakan dan hasilnya. Setelah penerapan tindakan, peneliti dapat menganalisis perubahan yang terjadi, apakah terjadi peningkatan atau tidak. Oleh sebab itu, peneliti perlu mengetahui kondisi awal sebelum diberikannya tindakan. Berdasarkan gambaran awal tersebut, maka dapat dijadikan sebagai acuan tentang apa saja yang perlu diubah, diperbaiki, serta ditingkatkan. Lanjut yaitu tentang pengamatan atau observing. Pengamatan pada tahapan dimaksud sebagai suatu kegiatan observasi yang dilakukan oleh seorang pengamat seperti kepala sekolah, pimpinan, atau guru senior. Pengamatan ini juga bisa dilakukan secara sendiri. Pengamatan ini mencangkup semua kegiatan yang sesuai dengan indikator yang dicapai, baik dari akibat dari tindakan terencana maupun tindakan dari segi proses atau hasil melalui dokumentasi, rekaman, dan lainnya. Sedangkan refleksi atau reflecting, menurut Sanjaya 2019 bahwa kegiatan refleksi sebagai bentuk aktivitas melihat kembali segala kekurangan dan kelemahan yang dilakukan guru selama tindakan. Kegiatan ini dilakukan melalui diskusi bersama oleh pengamat atau observer. Kekurangan yang telah dicatat selanjutnya akan disusun rencana kembali atau dapat dikatakan
landasan untuk menyusun rencana atau siklus ulang. Itulah sebabnya pada PTK biasanya tidak hanya dilakukan hanya satu siklus. Sistematika laporan PTK, di mana dalam laporan PTK itu terdapat 1. Halaman judul, 2. Halaman pengesahan, 3. Kata pengantar, 4. Daftar isi, 5. Daftar lampiran, 6. Abstrak. Pada bab 1 pendahuluan itu terdapat poin-poin. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan dan manfaat. Pada bab 2, kajian teoritis, terdapat poin-poin yang mana poin pertama adalah kajian teoritik, yang kedua hipotesis tindakan, yang ketiga analisis penyebab, yang keempat adalah kerangka berpikir. Karakteristik PTK. Pada bab 3, metodologi penelitian, terdapat poin-poin penting di dalamnya. Poin pertama, metode penelitian. Yang kedua, prosedur penelitian. Yang ketiga, instrumen penelitian. Yang keempat, kerangka analisis data. Yang kelima, subjek dan waktu penelitian. Pada bab 4, hasil dan pembahasan, dapat poin-poin penting di dalamnya. Yang pertama, hasil penelitian siklus pertama. Yang kedua, hasil penelitian siklus kedua. Yang ketiga, hasil penelitian siklus ketiga, jika ada. Bab kelima, kesimpulan dan saran, terdapat isi, daftar pustaka, dan lampiran. Kesimpulan, PTK atau penelitian tindakan kelas sebagai suatu model dalam penelitian bukanlah teori baru yang diperkenalkan, karena model ini telah ada sejak lama dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam PTK adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam konteks kelas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dari guru untuk menghadapi situasi pembelajaran dengan reflektif dan siklusik, hingga masalah yang ditemukan tidak terlalu rumit. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian non-PTK yang ditentukan oleh variabel untuk mengetahui objek penelitian. Oleh karena itu, hubungan sebab akibat tidak dapat diabaikan dalam mengurai signifikasi keduanya. Pada awal kegiatan PPL 1, kami melakukan orientasi dan observasi terhadap lingkungan sekolah. Kami mengamati lingkungan sekolah dan mewawancarai warga sekolah, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, serta staf dan pegawai. Dari mengamati tersebut, kami mendapatkan beberapa manfaat, seperti yang pertama, memahami konteks sekolah. Melalui pengamatan lingkungan sekolah, peneliti dapat memahami konteks sekolah secara menyeluruh. Hal ini mencakup mengamati struktur organisasi sekolah, budaya sekolah, kebijakan yang ada, dan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam sekolah. Yang kedua, mengamati interaksi antara guru dan siswa. Pengamatan lingkungan sekolah memungkinkan penelitian untuk melihat secara langsung interaksi antara guru dan siswa di dalam kelas. Pengamatan ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam interaksi guru ke siswa, serta menyediakan wawasan antara strategi pengajaran yang efektif. Yang ketiga, mengumpulkan data objektif. Pengamatan lingkungan sekolah dapat memberikan data yang objektif dan terukur. Peneliti dapat mengamati perilaku siswa, interaksi antar siswa, partisipasi dalam kegiatan, atau penggunaan sumber daya di dalam lingkungan sekolah. Data objektif ini dapat memberikan informasi yang berguna dan menganalisis situasi saat ini dan merencanakan tindakan yang sesuai. Sedangkan mewawancarai warga sekolah, termasuk guru, siswa, dan staf administrasi, dapat memberikan manfaat seperti yang pertama, mendapatkan perspektif yang mendalam. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif langsung dari warga sekolah terkait
dengan topik penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan, pengalaman, dan pemikiran mereka secara lebih mendalam. Wawancara dapat membantu mengungkapkan informasi yang tidak terlihat atau tidak terdokumentasi dalam bentuk data lainnya. Yang kedua, menjelaskan dan mengklarifikasi informasi. Wawancara memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menjelaskan atau mengklarifikasi informasi yang ambigu atau tidak jelas. Peneliti dapat mengajukan pertanyaan tambahan atau meminta penjelasan lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik yang sedang diteliti. Hal ini membantu memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan bermakna. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah dan tantangan yang relevan. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi oleh warga sekolah secara langsung. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dapat membantu mengungkapkan isu-isu yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya atau tidak terlihat dari perspektif peneliti. Hal ini dapat membantu dalam merumuskan langkah-langkah tindakan yang tepat dan solusi yang relevan dalam penelitian tindakan kelas. Pada minggu selanjutnya, kami juga melakukan asistensi mengajar sebelum melakukan praktik pembelajaran terbimbing. Asistensi mengajar selama program pengalaman lapangan dalam penelitian tindakan kelas dapat memberikan manfaat seperti 1. Mendapatkan pengalaman langsung. Melalui asistensi mengajar, kami mendapatkan pengalaman langsung dalam mengajar di kelas. Hal ini memberikan kesempatan untuk merasakan secara langsung dinamika kelas, berinteraksi dengan siswa, dan menghadapi tantangan yang muncul dalam proses pembelajaran. Pengalaman ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam merancang dan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Memahami konteks kelas, asistensi mengajar memungkinkan kami untuk memahami konteks kelas secara lebih mendalam. Kami akan menjadi bagian dari lingkungan kelas, mengamati dinamika interaksi antara guru dan siswa, serta memahami karakteristik siswa secara lebih dekat. Memahami konteks kelas menjadi penting dalam merancang langkah-langkah tindakan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memecahkan masalah yang diidentifikasi. 3. Melihat penerapan strategi pengajaran. Selama asistensi mengajar, kami dapat melihat secara langsung bagaimana guru menerapkan strategi pengajaran dalam kelas. Kami mengamati penggunaan metode pengajaran, strategi pembelajaran yang digunakan, serta respon dan partisipasi siswa terhadap pengajaran tersebut. Pengamatan ini dapat memberikan gagasan tentang strategi efektif yang dapat kami terapkan dalam penelitian tindakan kelas. Keempat, mengidentifikasi kendala dan tantangan. Dengan melakukan asistensi mengajar, kami dapat mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh guru. Dalam mengajar, kami dapat melihat kesulitan yang mungkin muncul dalam mengelola kelas, menangani perbedaan individu siswa, atau mengatasi hambatan dalam pemahaman konsep. Informasi ini dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi dan merumuskan langkah-langkah tindakan yang relevan. Kelima, membangun hubungan dengan siswa. Melalui asistensi mengajar, kami dapat membangun hubungan dengan siswa. Kami berinteraksi dengan mereka secara langsung, membantu mereka dalam kegiatan pembelajaran, dan membimbing mereka dalam pemecahan masalah. Hubungan yang terjalin dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam penelitian tindakan kelas dan membantu dalam mendapatkan perspektif mereka tentang pembelajaran matematika. Mendapatkan umpan balik dari guru. Selama asistensi mengajar, kami dapat menerima umpan balik langsung dari guru tentang kinerja mengajar kami. Guru dapat memberikan saran, tips, dan wawasan berdasarkan pengalaman mereka. Umpan balik ini dapat membantu kami dalam pengembangan profesional sebagai calon guru dan juga dalam merancang langkah-langkah tindakan yang lebih efektif dalam penelitian tindakan kelas. Dalam asistensi mengajar, penting untuk memiliki sikap yang terbuka, bersedia belajar, dan berkomunikasi dengan baik dengan guru dan siswa. Setelah melalui tahap orientasi, observasi, dan asistensi, tentunya kami dapat mengidentifikasi masalah yang ada di dalam kelas untuk diangkat menjadi sebuah penelitian tindakan kelas. Maka dari itu, langkah selanjutnya yang kami ambil, yang pertama, perencanaan tindakan untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan. Langkah ini harus didasarkan pada pemahaman yang baik tentang konteks kelas dan berbagai faktor yang mempengaruhi pembelajaran siswa. Misalnya, membuat rancangan pembelajaran, media pembelajaran, merencanakan penggunaan metode pengajaran yang berbeda, bahan ajar yang disesuaikan, atau strategi keterlibatan siswa yang lebih aktif.
Yang kedua, yaitu implementasi tindakan. Langkah-langkah yang direncanakan dalam kelas diterapkan. Dalam hal ini melibatkan pelaksanaan metode pengajaran yang dipilih, menggunakan materi yang telah disiapkan, dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Selama implementasi, jadilah fleksibel dan tanggap terhadap respons peserta didik, serta pantau perkembangan mereka. Yang ketiga, yaitu pengumpulan data. Selama dan setelah implementasi tindakan, kumpulkan data yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil. Data dapat berupa catatan observasi, hasil tes atau penilaian, wawancara dengan siswa atau guru, angket, atau portofolio siswa. Data ini dapat membantu memahami dampak tindakan yang diambil dan mengidentifikasi perubahan yang terjadi. Yang keempat, yaitu analisis data. Analisis data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi hasil tindakan yang dilakukan. Identifikasi pola, tren, atau temuan yang muncul dari data. Dalam analisis, perhatikan apakah langkah-langkah yang diambil telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan atau memecahkan masalah yang diidentifikasi. Yang kelima, yaitu refleksi dan evaluasi. Kami melakukan refleksi terhadap hasil penelitian tindakan kelas, evaluasi keberhasilan tindakan yang telah diimplementasikan, dan diidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta pelajaran yang dipelajari selama proses tersebut. Pertimbangkan apakah ada perubahan yang perlu dilakukan atau langkah tambahan yang perlu diambil untuk meningkatkan hasil. Yang keenam, yaitu penyesuaian dan perbaikan. Kami melakukan penyesuaian atau perbaikan pada langkah-langkah tindakan yang akan diambil selanjutnya. Hal ini membantu kami untuk terus mengembangkan strategi dan pendekatan yang lebih efektif dalam penelitian tindakan kelas. Dari penelitian yang kami lakukan pada siklus pertama, hasil belajar belum memuaskan meskipun sudah ada peningkatan, sehingga kami melakukan penelitian pada siklus kedua. Hasil yang ditujukan pada siklus kedua sudah sesuai harapan, maka kami berhenti melakukan penelitian di siklus kedua. Adapun tantangan yang kami temui dalam mengimplementasikan materi perencanaan dan pelaksanaan PTK untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu ketika situasi dan kondisi kelas tidak sesuai atau tidak mendukung dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan PowerPoint dan proyektor sebagai media pembelajaran. Tetapi, terkadang proyektor tersebut mengalami beberapa kendala dan membutuhkan beberapa menit yang lumayan dalam perbaikannya. Solusi yang kami ambil yaitu dengan meminjam proyektor di lab komputer. Pembelajaran yang dilaksanakan setelah jam istirahat juga menjadi sesuatu tantangan bagi saya. Setelah istirahat, biasanya peserta didik akan kehilangan konsentrasi untuk belajar. Maka dari itu, sebelum memulai pembelajaran, biasanya saya melakukan ice breaking, dan di tengah pembelajaran saya memberikan permainan seperti tebak-tebakan. Tantangan lainnya yaitu kegiatan pembelajaran harus tertunda dikarenakan agenda acara sekolah. Maka kami berkonsultasi kepada guru pamong sebagaimana untuk mengatur bagaimana jadwal pertemuan kami untuk pembelajaran di kelas yang berikutnya.